Demi apa ini ada binatang? Iya lagi. Ih, sumpah. Iya nih. Nggak tahu ini apa. Binatang tuh. Coba guys, kalian yang tahu itu tadi binatang apa, kalian komen ya. Lalat atau apa sih? TikToker Selici yang dikenal kerap mereview makanan kembali menjadi sorotan setelah mereview bika Ambon buatan Cimehong. Namun, review tersebut justru berujung kontroversi lantaran Seli menemukan serangga di dalam kue yang dibanderol seharga 100.000 itu. Dalam video yang diunggahnya, Seli tampak membuka bika Ambon sebelum terkejut menemukan serangga di dalamnya. Meski demikian, ia tetap mencicipi kue tersebut dan melanjutkan reviewnya. Ia pun menambahkan bahwa terlepas dari adanya serangga, rasa bika Ambon tersebut tetap enak. Reaksi Cimehong terhadap review tersebut tidak kalah menarik perhatian. Cimehong meluapkan amarahnya melalui siaran langsung di media sosial. Alih-alih mendapatkan simpati, pernyataan Cimehong justru menuai kritik tajam dari netizen yang budiman. Banyak yang menilai bahwa ia tidak dapat menerima kritik dengan baik dan terkesan menghindar dari tanggung jawab terkait kualitas produknya. Sejumlah netizen yang berbakti bahkan menyoroti kondisi dapur yang dikelola Cimehong. Berdasarkan beberapa unggahannya di media sosial, dapurnya dianggap terlihat kurang bersih, sehingga memicu spekulasi bahwa produknya termasuk bika Ambon yang diterima Seli tidak higienis. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi intinya ingredients yang dipilih itu bukan kaleng-kaleng. Karena kalau buat nangkep hewan atau anak-anak kecil kecoa gitu tuh intinya lu taruh mentega yang bagusan, terus abis itu lu taruh minyak. Nanti tuh anak-anak kecoa sama hewan-hewan kecil bakal nyamperin dan terjebak tuh di dalam wadah tersebut. Tapi ini bukan wadah tapi kue. Nah, ibaratnya ingredientsnya itu berarti TOP, BGT, UDDK. Berarti lu nggak salah pilih ya. Cuman bonusnya ya hewan kecil aja. Cuman lagi kurang beruntung aja sih. Nah kan, Baginda Ratu kita ini memang dia orangnya anti kritik. Masa customer beli terus di videoin komplain, ngasih kritikan, dibilang pengen viral, dibilang ngejelekin. Padahal jelas-jelas sudah salah. Itu kesalahan fatal kali loh, ada binatang di tempat makanan yang kita jual, yang kita sajikan ke orang lain. Terus kemarin aku bikin video mengkritik beliau yang memang jatuhnya kurang sopan dan aku minta maaf itu. Tapi gimana lagi orang mau respect sama beliau kalau beliau aja sendiri gak respect sama orang lain, bahkan sama customernya sendiri. Dan siapapun di luar sana yang masih ngebela beliau, tolong buka matanya, buka pikirannya. Apalagi komentar kayak gini gak bisa dinormalisasikan apapun itu, karena kebersihan nomor 1 dalam jualan. Dan beliau juga bisa dilapor loh karena menyajikan makanan yang tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat dan menuduh konsumennya mensabotase produknya sendiri. Aduh Cimehong, bukannya minta maaf ya kan, malah bilang orang mau pansos, mau menjatuhkan dagangan Anda. Itu jelas-jelas serangga loh Ci. Ya kita bukan Agus Ci, kita masih bisa lihat itu bukan tempelan adonan lain Ci. Giliran orang bilang dagangan kamu mahal, dibilang kau mendang-mending. Giliran udah beli mahal-mahal terus ada serangganya, malah kayak gitu balasannya. Lagian ya, si kakak itu masih makan loh kuenya Ci ya. Saya juga tipe orang yang kayak gini, nggak jijian kalau saya beli makanan ada rambutnya saya buang, makanannya saya makan. Sebagai penjual jangan kayak gitu Ci. Setidaknya minta maaf Ci, minta maaf ya. Kalau merasa nggak enakan ganti kuenya, ganti duitnya gitu loh. Sifat kayak gini jangan diterusin deh Ci. Saya tahu ya Cici punya karakter gitu loh, yang cuek, yang jutek. Tapi ketika dikasih kritik dan saran didengar, diambil. Lagian orang-orang juga masih bisa maklumin ya kalau misalnya ada serangga. Itu kan bukan hal yang sengaja, tapi tidak sengaja gitu loh. Sangat disayangkan Ci kalau ditangkepin seperti ini. Kakaknya lagi rame banget diserang sama netizen gara-gara dia nge-review bika Ambonnya Cimehong dan ternyata isinya ada serangganya. Ditambah ownernya sendiri mengeluarkan statement kalau kakaknya ini mau menjatuhkan usaha Cimehong, makanya dia nge-review makanan seolah-olah ada serangganya gitu di bika Ambonnya Cimehong. Makin tuh netizen makin menyerang kakaknya kan, gara-gara kakaknya ini dibilang ingin menjatuhkan usaha Cimehong karena dibilang videonya editan, dipotong-potong. Kakaknya ini langsung ngeluarin video fullnya gimana
gimana dia pas nge-review Bika Ambonnya Cimehong. Dan ternyata itu videonya real, tidak ada yang dipotong, bahwa memang ada serangga di Bika Ambonnya Cimehong. Saran aku nih ya buat pengusaha-pengusaha, kalau misalkan produk kalian di-review, makanan, entah itu skincare, kalian tetap rendah hati, tetap humble. Kalau memang produk kalian ditemukan ada kesalahan, kalian bisa minta maaf, kalian mengakui kesalahan, dan kalian berjanji akan memperbaiki produk yang kalian buat. Karena mereview produk itu adalah hak seorang konsumen. Dan apalagi ini eranya udah era digital gitu ya, era Gen Z itu udah makin banyak yang speak up. Jadi ya mau nggak mau, kalian harus siap gitu kan. Kalian harus siap mengeluarkan versi terbaik dari produk kalian. Dan ini juga menguntungkan kalian. Semakin bagus produk kalian, semakin juga rame bakal review-review bagus, dan juga semakin viral produk kalian. Bukan malah denial, enggak, produk gue terbagus, produk gue terbaik, enggak kok, itu pasti ingin menjatuhkan usaha aku. Enggak kayak gitu. Semoga buat para pengusaha-pengusaha lebih belajar lagi buat humble, lebih belajar lagi buat terbuka, lebih belajar lagi buat open minded, lebih belajar lagi untuk terima masukan. Sampai muncrat. Dari skincare kita beralih dulu ke Bika Ambon Cimehong yang ada serangganya nih ya. Gue kagak tahu ini lalat atau kecoa kecil atau apa. Jadi ada satu reviewer namanya si Shelly C ini ya, dia lagi mereview Bika Ambon yang dia beli dari Cimehong. Dan pas dia lagi nge-review, ditemukanlah serangga yang tadi itu. Dan gue udah lihat ya, posisi serangganya itu bener-bener ada di dalam adonan si Bika Ambon tersebut. Nah, terus gue juga lihat live-nya Cimehong yang tantrum. Katanya cewek ini mau pansos lah, tapi dengan cara menjatuhkan orang lain. Gila ya, gue bingung loh sama orang-orang yang modelin kayak gini loh, yang kalau udah salah kagak mau ngaku gitu loh, malah nyerang balik. Ini bukan terjadi di skincare aja ya, ternyata ya di seluruh bisnis kayaknya banyak banget nih owner-owner yang gak siap dikritik. Padahal gue udah lihat banget jelas ya, itu tuh ada di dalam adonan, jadi itu bener-bener kayak nempel sama kuenya. Gak mungkin dia yang taruh lalatnya gitu. Kalau misalnya dia taruh lalat kan pasti kan adanya di atas gitu loh posisinya, dan tujuan dia apa gitu loh. Dan si Shelly C ini menurut gua dia adalah food blogger yang menurut gua udah cukup terkenal dan punya kredibilitas gitu. Jadi nggak mungkin lah kalau misalnya menurut gua ya, nggak mungkin dia mau menjatuhkan gitu loh. Bahkan dia tetap lanjut makan setelah dia tahu tuh ada serangga di dalam adonannya itu. Dan dia benar-benar bilang itu enak lah, lembut lah. Dia tidak sama sekali menjelekkan produknya si Cimehong ini. Maksud gue gini loh ya, apa sih susahnya mengakui kesalahan yang udah jelas-jelas salah gitu loh? Kenapa harus kayak berkelit lagi gitu? Yang namanya bisnis menurut gue wajar aja terjadi kesalahan, walaupun menurut gue yang ini fatal ya. Karena kan lu tahu sendiri ya, barang-barangnya Cimehong itu mahal-mahal. Emang dia segmennya itu kelas-kelas menengah ke atas gitu. Dan bahan-bahan yang dia pakai itu tuh bukan Luben tapi Wisman. Intinya yang premium lah ya. Dan yang namanya bisnis itu pasti ya, mau artis kek, mau perusahaan besar kek, pastilah ada yang namanya kesalahan. Nah, yang paling penting itu, jika terjadi kesalahan, apa yang harus dilakukan gitu loh. Apa sih susahnya mengakui kesalahan, minta maaf ya kan? Kalau gue jadi Cimehong nih, gue langsung minta maaf, gue langsung hubungin dia, langsung tanya apa yang mau gue lakuin supaya bikin dia happy lagi, ya. Apa mau gue kirimin 10 bungkus Bika Ambon, gue bakal say sorry. Kalau udah viral gini, gue bakal say sorry di publik. Dan gue akan kasih lihat gimana cara gue berbenah, mulai dari kebersihannya, gue lebih perhatiin, dakurnya, segala macem. Bener-bener kasih lihat bukti yang nyata gitu loh. Bukannya tantrum, abis itu bilangnya di live ya dia bilangnya ya. Gue gak nonton live-nya sih, tapi ada cuplikan-cuplikannya yang dia bilang katanya mau pansos untuk, tapi dengan cara menjatuhkan orang lain. Menurut gue kayak gak masuk akal aja gitu. Gue ngerti sebagai brand owner ataupun pemilik usaha ya, pasti ada rasa panas ketika dikritik ataupun apapun itu. Pasti ada rasa kayak panik mungkin atau apapun itulah ya, wajar gitu loh. Tapi belajar juga untuk cari solusi, win-win solution gitu loh. Gue pun juga suka melakukan kesalahan gitu loh. Tapi apa yang gue lakuin ketika customer komplain ya, gue berusaha sebaik mungkin kalau emang gue yang salah ya. Walaupun gue mungkin harus rugi, kayak koper kan pengirimannya kan juga mahal-mahal ya. Walaupun gue harus ngerugi, ya kan kadang-kadang pecah karena pengiriman, ya udah gue terima returannya gitu loh.
Walaupun gue bukan termasuk jualan produk-produk yang high class premium yang kayak gimana ya, tapi ya nggak apa-apa gitu loh ya kan. Daripada udah kayak begini, udah jadi viral, akhirnya lu nya tantrum, akhirnya di mata masyarakat lu tuh kayak nggak mau tanggung jawab gitu loh. Padahal sesimpel itu loh. Jadi dari sini gue belajar ya, nggak selalu kalian beli produk ataupun barang dari yang centang biru, followersnya banyak, terkenal, itu bukan berarti produk itu selalu bagus dan juga bukan berarti lepas dari segala masalah. Ya, tetap yang namanya manusia itu pasti ada salah. Tapi intinya gimana ketika masalah itu datang, sebagai business owner, apa yang harus dilakukan supaya customer itu happy? Udah gitu aja, simple.